Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 Agama 2 akan berdiskusi mengenai kasus tentang kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya. Yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Abel. Kepada Abel dipersilakan. Polusi udara di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta menjadi isu yang tidak terbatas pada soal kerusakan lingkungan, tapi merambat pada isu-isu yang langsung menyentuh kepentingan warga, seperti kesehatan, ekonomi, hingga keamanan dan kenyamanan. Sejak pertengahan tahun 2023, udara di sejumlah kota termasuk Jakarta terus memburuk dan mulai mengganggu aktivitas warga. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi populasi seperti anjuran bekerja dari rumah bagi sebagian pegawai negara, pembatasan kendaraan pribadi, uji emisi, pengawasan kawasan industri, dan lain sebagainya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum mengubah situasi menjadi lebih baik. Polusi udara masih terasa mengganggu warga ditambah musim kemarau yang diprediksi cukup panjang. Polusi udara kawasan industri dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya polusi udara selain kendaraan berbahan bakar fosil dengan emisi tinggi. Dalam pandangan Islam, polusi udara merupakan bagian dari kerusakan lingkungan. Betapa tidak, udara adalah karunia Allah yang seharusnya disyukuri dan dijaga dengan baik kualitasnya. Pencemaran berbagai zat kimia, bahkan yang mengandung racun berbahaya, membuat komposisi udara memburuk akibat menimbulkan dampak negatif bagi manusia yang bisa merusak kesehatan. Bagaimana sih Islam menyikapi kerusakan lingkungan? Nah, Islam menganggap kerusakan lingkungan ini tuh disebabkan oleh perilaku manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, Islam juga memberikan solusi yang berangkat dari sisi manusianya, sebagaimana dinukil jurnal Al-Quran dan tafsir sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka merustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, Islam menyimpulkan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan adalah cermin tingkat keimanannya kepada Tuhan. Sementara, sifat takwa membuat kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab pada perbuatannya. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan perilaku semena-mena, kecerobohan, ketidakadilan, dan kesombongan terhadap apapun termasuk lingkungan. Ketakwaan yang baik dari penduduk suatu negeri atau kota akan menjadikan mereka bisa bekerja sama melakukan kebaikan dan mengelola lingkungan sekaligus menikmatinya. Yang kedua yaitu kesadaran lingkungan. Seorang ulama ahli tafsir yang terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Mizan mengatakan bahwa alam semesta ini bagaikan tubuh manusia yang satu sama lainnya memiliki keterikatan. Manusia dengan alam atau lingkungan juga sama. Dua hal ini saling berkaitan bagaikan organ-organ tubuh yang saling bergantung. Jika alam atau lingkungan rusak, manusia juga akan merasakan dampak kerusakannya. Dengan kesadaran seperti itulah sejatinya manusia bisa mengendalikan hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan lingkungan. Yang ketiga yaitu pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk memenuhi hajat hidup. Nah, manusia diperbolehkan mengelola bumi beserta isinya, tapi harus dengan cara yang bertanggung jawab. Tidak diperkenankan memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, sementara hak orang banyak terabaikan. Pengelolaan lingkungan dengan cara yang baik dan benar merupakan salah satu tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, karena dia diciptakan dengan akal pikiran dan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah
di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selain itu, Islam juga melarang berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan akan berdampak luas dan multidimensi. Karena itu, Islam sangat melarang perbuatan ini. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada lingkungan itu sendiri, tapi juga makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Islam mengajarkan agar manusia hormat terhadap alam, melarang perbuatan kerusakan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat ini, sangat jelas bahwa ajaran Islam tidak memperkenankan sedikit pun perbuatan merusak lingkungan yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan. Islam juga menekankan agar seorang muslim juga tidak berbuat kerusakan terkait dengan akidahnya. Sebab kerusakan akidah bisa menyebabkan kerusakan mental dan moral, penyebab awal dari terjadinya kerusakan fisik seperti lingkungan. Baiklah, sekian video diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.